Halo, selamat berjumpa kembali di kanal YouTube hermands.id. Kali ini kita akan membahas evaluasi pembelajaran daring atau e-learning. Evaluasi pembelajaran daring atau e-learning secara keseluruhan mencakup 4 hal. Yang pertama adalah evaluasi konten e-learning. Yang kedua, evaluasi lingkungan e-learning. Yang ketiga, evaluasi belajar e-learning. Yang keempat, evaluasi pelaksanaan e-learning. Pertama adalah evaluasi konten e-learning. Evaluasi ini dilakukan oleh dosen, guru, ataupun ahli. Ada 2 aspek penting yang harus kita evaluasi untuk konten e-learning ini atau konten digital. Yang pertama adalah pesan, informasi, atau materi dari konten e-learning haruslah akurat, harus betul, tidak boleh salah. Yang kedua adalah terkait alat, sarana, media dari konten e-learning haruslah efektif, mudah dipahami, mudah dimengerti oleh peserta didik. Yang kedua adalah evaluasi lingkungan e-learning. Evaluasi ini dilakukan oleh dosen, guru, lembaga, ataupun tim IT. Ada 2 hal yang dievaluasi dalam lingkungan e-learning ini. Pertama, terkait desain instruksional. Yang perlu kita evaluasi adalah tujuan pembelajarannya, cakupan materinya, strategi dan metode pembelajarannya, media dan sumber belajar, serta alat evaluasinya. Hal yang kedua yang kita evaluasi adalah delivery. Yang pertama adalah bagaimana LMS-nya, bagaimana course-nya, berikutnya adalah support dan lain-lain. Yang ketiga adalah evaluasi belajar e-learning. Evaluasi ini kita lakukan terhadap peserta didik. Terkait evaluasi belajar ini, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah efektivitas. Efektivitas adalah seberapa tinggi tingkat pencapaian tujuan pembelajaran oleh peserta didik. Yang kedua adalah engagement. Engagement adalah seberapa tinggi tingkat ketertarikan dan partisipasi peserta didik dalam aktivitas online. Yang ketiga adalah efisiensi, yaitu seberapa tinggi tingkat kebermanfaatan e-learning dibanding dengan sumber daya, waktu, biaya, usaha yang digunakan. Yang keempat adalah evaluasi pelaksanaan e-learning. Ini adalah evaluasi terhadap dosen, guru, peserta didik, lembaga, pemerintah, bahkan masyarakat. Yang pertama adalah literasi digital. Bagaimana tingkat kemampuan para dosen, para guru dalam menggunakan TIK untuk mencari, mengevaluasi, membuat, dan mengkomunikasikan konten atau informasi digital. Bagaimana perangkat aksesnya? Komputernya, laptop, HP, dan lain-lain. Berikutnya adalah koneksi internetnya. Bagaimana jaringannya, kuota internetnya, kecepatan, atau bandwidth-nya. Berikutnya adalah bagaimana learning management sistemnya. Bagaimana interaksinya, evaluasinya, komunikasi, diskusi, dan seterusnya. Berikutnya adalah motivasi dan kemandirian belajar. Selanjutnya adalah pembelajaran praktikum.
Terima kasih telah melihat video ini. Sampai jumpa.